Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan bahas TOEFL review exercise for mission 1 to 26 ya. Jadi dari materi awal, materi 1 ya, mission 1 sampai materi 26 itu kita sudah belajar tentang ini ya. Ini berapa? Jadi ada simple sentence ya, simple sentences yang kita pelajari di situ, ada satu clause ya. Jadi ada satu subjek dan verb. Kemudian setelah selesai itu kita belajar tentang multiple clauses ya. Di dalam itu kita belajar tentang reduced adjective clause, kita belajar tentang noun clause, adjective clause, kemudian adverb clause ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke reduced clauses ya. Yang bisa direducekan yang kita pelajari itu adjective dan adverb ya. Jadi masing-masing ada aturannya tersendiri ya. Nah, kemudian kita juga masuk ke materi inversion. Jadi ada pembalikan ya, dari normalnya subjek kemudian verb dalam pola kalimat menjadi verb dulu baru subjek ya, mengikuti pola pertanyaan ya. Kalau tidak mau pusing, ingat saja bagaimana inversi dalam pola pertanyaan, karena kan pola pertanyaan dalam bahasa Inggris itu dia mengikuti pola inversion ya. Jadi begitu pola inversionnya, kan ada negatif, ada conditional sentence ya, kemudian ada expression ya, certain expression itu kan masuk kategori untuk inversion ya. Kemudian kita masuk ke materi subject verb agreement ya. Jadi kalau subjeknya tunggal ya verbnya juga tunggal, subjeknya jamak, verbnya juga jamak ya. Kemudian kita masuk ke yang terakhir itu masuk ke parallel structure ya. Jadi dalam soal mission 1 sampai 26 ini kita akan bahas materi yang ini semua ya, terkait dengan materi ini semua ya. Nah, sekarang masuk ke nomor 1. Nah, kalau kita lihat di pilihan ya, di soal itu kan, ingat pola soal, cara menjawab soal structure yang pola seperti ini nomor 1 sampai 15 di soal TOEFL ITP asli itu, kita harus berprinsip cari dulu mana verbnya, mana subjeknya ya, dan juga bisa kita tebak nanti itu ke depan apakah dia satu klausa atau dua klausa ya, begitu. Nah, kalau kita lihat di pilihan di soal ya, di soal itu kita sudah dapat ada subjek the growth ya, atau ini satu bagian ya, the growth of he. Nah, ini bisa ditebak bahwa the growth ini merupakan subjek ya, jadi subjek kalimat ya. Dan kita lihat di sebelahnya semua itu tidak ada verbnya ya, berarti kita kehilangan verb ya, tinggal butuh verb saja ya, tinggal cari verb saja di pilihan mana ada verbnya. Nah, kita lihat di pilihan itu di alpha ada, Bravo juga ada, Charlie juga ada ya, delta sudah pasti salah karena tidak ada verbnya. Nah, sekarang kalau di alpha itu ada lagi subjek it ya. Nah, dan kita kan tidak butuh lagi subjek it. Subjeknya kan sudah ada, the growth of hair. Kalau kita bilang it, berarti dia masalahnya akan jadi double subjek ya. Tidak mungkin kita bilang Ali he can speak English. Tidak mungkin, langsung saja Ali can speak English atau he can speak English ya. Jadi tidak usah double ya, dalam pola TOEFL itu tidak usah ya. Ini kan materi di awal ya, di simple clauses ya. Jadi ini salah ya. Kalau Bravo itu ada lagi konektor ya. Ingat, dalam TOEFL ya, dalam menjawab soal kalau ada satu konektor berarti pola kalimatnya akan memiliki dua klausa. Satu konektor, dua klausa ya. Konektor kan artinya penghubung ya, penghubung. Menghubungkan antar klausa. Kalau dua konektor, tiga klausa ya, ingat itu. Itu kan materi di awal itu ya. Nah, kita lihat di soal, di pilihan soal ini. Kalau kita pilih Charlie itu kan nanti akan tidak ada lagi klausa yang lain ya. Nah, karena kan subjek cuma satu, growth of hair, kemudian verbnya is saja, tidak ada lagi verb yang lain. Kan mestinya dua klausa berarti dua subjek, dua pasangan subjek verb ya, dua subjek atau dua verb gitu. Jadi ini sudah pasti salah ya. So the only answer is Bravo. Nah, sekarang nomor 2. Sama kasusnya yang tadi juga. Kita dapatkan subjek di soal. Dan kita lihat di selanjutnya, ini tidak ada lagi verb ya, tidak ada verb, kehilangan verb ya gitu. Nah, untuk yang tidak mengikuti kelas reguler kami, saya ingatkan bahwa penggunaan to dalam soal TOEFL itu dalam analisa kami tidak usah kita anggap sebagai verb ya, jangan kita anggap sebagai verb. Walaupun dia aslinya sebenarnya verb, to have started itu kan verb phrase itu ya, have started. Tapi dalam soal TOEFL, dalam analisa TOEFL, dalam analisa kalimat TOEFL bahasa Inggris sebenarnya umumnya, ini kita anggap di kelas Edinburgh ya, kita anggap sebagai noun dia ya, dia posisinya noun. Saya tidak bilang I want to study, verbnya adalah want. To study itu sebagai objek atau sebagai noun dari want ya, objek dari want ya, objek dari want gitu ya. Jadi to have started tidak boleh dianggap verb, berarti kita kehilangan verb, tinggal cari verb saja di soal ya, di pilihan.
Kita lihat semuanya ada verbnya ya, ada is believe ada verb, they is believe juga ada verb, semua ada verb di pilihan. Nah sekarang kita tinggal seleksi saja satu persatu ya. Kalau Charlie itu ada lagi they, double subject, the fire they. What do you mean the fire they? Double ya, doesn't make sense. Kalau Bravo dan Delta ini sama-sama kesalahannya ada konektor that ya. Dan itu kan kita tidak butuhkan lagi konektor di sini, kan cuma ada satu klausa jadi tidak ada konektor. Ingat kalau satu konektor berarti dua klausa ya, jadi pasti salah ya. So the only answer is believed ya. The fire is believed to have started. Jadi api itu dipercaya ya, atau ditebak dia mulai in the ini ya, furnace under the house ya gitu ya. Jadi cara simpelnya untuk analisa ya begitu caranya, tinggal cari subjek dan verbnya saja. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Nah kita lihat di nomor 3 ini belum ada subjek dan belum ada verb di pola kalimat ya. In Roman numerals ini kan preposition ya. Jadi ini tidak bisa jadi subjek ya. Roman numerals ini tidak bisa jadi subjek ya. Ini kita istilahkan object of a proposition. Satu bagian ini prepositional phrase ya. Ini cuma pembahasan lepas ya. Ini masuk di materi simple sentence ya, yang ini di mission kedua tentang preposition, itu materinya ya. Nah berarti kita tinggal cari subjek dan verb saja. Tinggal cari subjek dan verb. Di pilihan Bravo ada verbnya, Alpha ada verbnya, R juga, Bravo juga ada verbnya R. Kemudian C juga ada verb uses, kemudian Delta juga ada verb, semua ada verb. Tetapi yang ada subjek hanya Bravo ya, ini letters of the alphabet ya. So this is the only answer ya. Yang lain tidak lagi. Delta dan Charlie ada konektor dan kita kan tidak butuh konektor ya. Ini pola kalimat soal ini cuma satu klausa saja ya. Kita tidak butuh lagi konektor. Kalau konektor berarti dua klausa dia gitu ya. Oke, so the answer is Bravo. Kalau alpha itu dia pola pertanyaan itu ya. Itu inversi dia pola pertanyaan ya. Ini kan bukan pertanyaan ya. Tidak ada bentuk, tidak ada tanda tanya di sini ya gitu. Oke, nomor 4. Can be classified bla bla, kemudian kita lihat ada or. Ya, ada or di atas. Ingat frasa dari classified ya. Jadi preposition pasangannya classified itu adalah as ya, classified as, diklasifikasikan sebagai. Jadi harus pakai s ya, jadi harus ikat as. Nah kita di pilihan di bawah cuma alpha dan Bravo yang mengikuti ada asnya ya. Ya ada asnya. Dan memang juga kita lihat di atas kan ada or. Berarti mau tidak mau kita juga pakai either, atau kita biasa baca either ya, bisa satunya ya. Nah sekarang tinggal polanya, apakah classified as either common law or civil law, atau classify either as common law or civil law ya. Tinggal itu saja ya. Nah ingat di pola sebelumnya selain classified as itu kan kita ada istilahnya parallel structure ya, yang ini ya, materi ini ya. Kalau misalkan polanya begini, either itu kan pasangannya or ya. Yang di sini sama yang di sini tuh dia harus paralel ya, istilahnya sama-sama. Kalau misalkan sebelah kiri noun phrase, sebelah kanan noun phrase, sebelah kiri itu verb, sebelah kanan verb, sebelah kiri prepositional phrase ya, sebelah kanan prepositional phrase, sebelah kiri clausa ya, sebelah kanan juga clausa. Nah kita lihat setelah or ini kan dia civil law noun ya, berarti mestinya common law juga yang di sini ya, di sini mestinya common law di sini. Berarti asnya mestinya di depan ya, jangan menghalangi di situ ya. Kalau misalkan asnya di situ ya, boleh jadi itu dia beda lagi polanya gitu. So the only answer, jadi yang benar jawabannya adalah alpha ya. Nomor 5 ini dia agak ribet ya, agak banyak klausa di sini. Kalau kita lihat di sini ada is ya, itu kan satu klausa. Where is the pen? Oke. Nah, kalau kita lihat, Nah, kalau kita lihat di sini is ada verb, kemudian di sini juga ada verb ya. Sudah ada dua verb. Berarti ada dua klausa ya. Ada dua klausa dan kita lihat memang ada konektor di sini ya. Ini ada konektor. Berarti pada dasarnya kalimatnya ini sudah lengkap ya, sudah lengkap. Kalau misalnya kita mau tambahkan lagi verb ya, kita lihat di pilihan kan ada verb ini, rata-rata ada verb ya. Ada 3 pilihan ada verb. Berarti bisa kita tebak ini, oh berarti di sini kemungkinan dia 3 klausa ya. Ada 3 klausa. Kalau 3 klausa berarti mau tidak mau kita butuh konektor ya. Dan kita lihat di sini ada while, ada but, dan juga ada while di sini ya. Bisa ditebak bahwa ini kemungkinan besar memiliki 3 klausa ya. Jadi
dua konektor ya gitu. Itu salah satu cara untuk menganalisa. Cara lain kalau kita ingat ya, yang sudah belajar noun clause itu bisa tahu bahwa yang ini bisa dikatakan sebagai subjek dari noun clause ya, subjek dari noun clause ya. Kemudian yang ini mathematics ini objek dari noun clause itu ya, objek dari noun clause. Misalnya kita bilang I think that he went to the movie. I think that sebagai subjek dari noun clause, he went to the movie itu sebagai objek dari noun clause itu ya. Dan setelah that he went to the movie itu kan satu kalimat lagi di situ ya. Jadi pada dasarnya dalam menganalisa soal seperti ini bisa dihilangkan saja ya. Anggap saja tidak ada. Anggap saja tidak ada. Kita mulai dari mathematics is precise ya. Gitu. Kita mulai dari situ. He went to the movie itu kan satu bagian kalimat. Itu salah satu cara untuk menganalisa soal seperti ini ya. Jadi anggap saja yang tidak ada. Kita mulai dari mathematics is precise. Bla 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 gitu. Nah, kalau kita jawab mathematics is precise, kemudian kita cari verb lain, berarti mau tidak mau harus ada konektor ya. Nah, kalau kita lihat di alpha, language is not itu kan satu klausa tapi tidak ada konektor, jadi pasti salah ya. Mathematics is precise, language is not, no konektor, salah pasti. Nah, kalau delta, while is language tidak ada subjek di situ ya. Nah, kehilangan. Kan polanya mestinya begini ya. Subjek verb, konektor, subjek verb ya. Ini pola awal dasar ya. Nah, kalau Brav Charlie ini tidak ada verbnya juga ya, tidak ada verbnya, salah. So the only answer is Bravo saja ya yang ini. Jadi while sebagai konektor, language sebagai subjek, dan is not sebagai verb ya gitu. Now nomor 6 ya. Nah, nor ya. Ini kalau ingat ini masuk materi inversion. Setelah nor itu subjek dan verb harus langsung dibalik ya. Nah, kita lihat it is ini tidak dibalik ya, tidak dibalik it is. Kemudian should be it ya nampak dibalik. Kemudian should it be juga nampak dibalik. It should be tidak dibalik. Nah, sekarang yang mana benar? Should it be atau should be it? Nah, cara mudahnya misalkan kita bahas tentang ayam ya, tentang ayamnya. Kita bisa bilang mungkin antara ini. Misalnya kita mau bertanya, should it be cooked atau should be it cooked? Nah, gitu. Yang mana benar? Should it be cooked? Misalnya kita mau bertanya apakah ini harus dimasak? Nah, should it be cooked atau should it cook? Nah, yang benar adalah should it be cooked. Ya, should it be itu pola kalimatnya, pola pertanyaannya ya, pola inversinya. Kan pola pertanyaan mengikuti pola inversi. Jadi yang benar adalah alfa ya. Nomor 7 di sini dia masuk materi parallel structure ya. Kalau kita lihat ini ada made verb 3 ya. Kemudian diparalelkan dengan given, ini juga verb 3 ya. Koma, ada koma di sini, and. Nah, kenapa endowed tidak verb 3 juga? Kenapa dia verb 1? Ah, ya mestinya endowed ini juga menjadi verb 3 juga ya, pasif. Endowed. Jadi paralel dengan made ya, ini paralel dengan made, kemudian paralel dengan given, kemudian paralel dengan endowed. Jadi verb 3 and verb 3 ya. Ini masuk kategori parallel structure ya begitu. Oke, nomor 8. Ini masuk materi subject verb agreement. Kita lihat subjeknya lah the general Sherman tree. Kenapa subjeknya verbnya tiba-tiba are? Seharusnya are ini menjadi is saja ya, karena kan subjeknya adalah ini ya, the general Sherman tree, tunggal dia ya gitu. Sekarang nomor 9. Nah, rather than ini kan dia satu konektor ya, satu konektor mirip dengan more than ya, sama gitu ya polanya, rather than and more than. Ingat kalau kita masuk kategori ini ya, more than, yang di sini kan yang dua dibandingkan kiri dan kanan, dan itu harus paralel loh ya. Ini kan masuk kategori materi parallel structure. Nah, kalau kita lihat yang mau dibandingkan adalah cartilage ini ya, cartilago ya, cartilage dengan bone. Nah, kenapa tiba-tiba ada having bone di sini? Nah, mestinya dihilangkan saja having. Mestinya the skeleton of a shark is made of cartilage rather than bone ya. Jadi made of cartilage, noun cartilage rather than bone. Jadi cartilage and bone itu yang
paralelkannya, dibandingkan. Jadi harus sama-sama noun, tidak boleh lagi ada having ya. Nah, last one. Ini sangat mudah. Lihat kenapa there is three. Nah, mestinya there are three. There are three. Three kan jamak, ya harus pakai are ya, bukan is ya, gitu ya. Semoga mudah dipahami. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.